kita kan tidak nanti kita bisa berdebat soal ini. Kita kan tidak boleh memperlihatkan bahwa kita tidak suka kepada orang itu. Betul. Nah, akhirnya kan menipu diri kan, pura-pura senang padahal enggak gitu. Kebanyakan orang. Iya, kebanyakan orang. Nah, itu oleh orang disebutnya itu kecerdasan emosional, mengendalikan gitu. Pada satu sisi bagus itu ya, dia bisa mengendalikan. Karena kayak ada orang-orang tertentu yang mau ngomong sedih atau gembira atau apapun flat gitu. Kita nggak kelihatan apa ini benar atau enggak gitu. Si raut mukanya itu nggak berubah gitu. Kenapa kemudian orang menggunakan kacamata supaya tidak melunturkan itu? Gitu. Kacamata hitam gitu. Itu membiaskan. Membiaskan ya, sebetulnya. Padahal ternyata memang emosinya tidak terkontrol. Gitu. Kalau orang menganggap bahwa orang itu bagus, bisa mengontrolnya. Orang marah dia mah enggak kok, santai, kalem. Ya dia pandai menipu diri gitu. Sudut ruang Wagun membicarakan apa yang belum terucap, membuka ruang perspektif dan sudut pandang. Itu yang selalu kita gaungkan bahwa semua punya pandangan perspektif masing-masing. Nah, kali ini kita akan membahas tentang potensi diri dan emosi. Keduanya memang beririsan. Tapi bagaimana sebetulnya membaca potensi diri ini yang kadang-kadang lemah di kita. Mau umur berapapun dia lupa akan kekuatan dirinya apa. Dan kadang salah setelah melihat hasilnya. Jadi setelah lihat hasilnya, aduh ternyata gagal ya. Ternyata salah ya. Atau memang itu benar. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Dan kadang-kadang dia menganggap potensinya A dan segera dieksekusi. Tapi ternyata itu adalah hanya emosi semata. Ini yang menjadi perdebatan atau kemudian menjadi tantangan dalam hidup menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Gitu Kang Wagun. Seharusnya dilakukan. Iya. Ya pertanyaannya apa? Bicara potensi diri deh. Potensi diri itu apa definisinya biar orang paham dulu gitu. Potensi diri itu ada yang sifatnya given, pemberian, ada yang dicari, diasah. Dicari itu artinya dia melakukan trial and error, mencoba dan mencoba. Daripada tidak sama sekali ya dicoba, gitu. Jadi ada dua yang bisa masuk ke dalam diri kita. Ya. Satu given, pemberian Tuhan. Yang kedua memang dia mengasah dia atau kemudian mencoba. Sehingga nanti dia tahu potensi ada di mana gitu. Dan ini semuanya kelemahan sih sebetulnya, kelemahan orang Indonesia. Bahkan kalau diwawancara oleh HRD ditanya apa kelebihan Anda, iya benar. Itu susah menentukannya. Ini yang memang PR-nya adalah memang berat. Sampai umur saya sampai sekarang pun saya masih kadang bingung, ini saya tuh apa sih kekuatannya apa? Nah itu kadang-kadang memang bingung. Jadi apalagi yang tadi orang baru interview pertama ditanya potensi atau kelebihannya apa, nah dia nggak tahu. Itu memang menjadi penting kan, karena lagi rame nih ditanya di HRD, dia nggak bisa jawab apa-apa. Iya, itulah sebabnya. Makanya kita harus tahu apa sih potensi diri gitu ya, kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Ya kalau kita sih agak sulit menentukan apakah ini given. Kalau given itu orang tiba-tiba bisa 10 bahasa dan seterusnya gitu ya. Kalau kita kan harus mencoba mencari gitu. Nah, ketika kita berusaha mencoba mencari, maka kemungkinan gagalnya ada. Tapi mendingan gagal setelah mencoba daripada tidak sama sekali. Artinya sebetulnya ketika memang kita sudah tahu pun itu sama-sama juga adalah given juga dong kalau gitu. Ya, logikanya itu adalah given yang disambut gitu. Given yang disambut. Yang disambut. Iya. Given yang dicari gitu. Nah kan gak usah dicari given pemberi kan. Kalau given yang otentik itu kan Tuhan memberikan. Tiba-tiba nggak belajar melukis bisa melukis. Tiba-tiba kawan saya tidak pernah. Suaranya bagus. Tidak pernah belajar musik tapi hanya mendengarkan 15 menit kemudian coba saya langsung bisa. Ada itu kawan saya yang begitu. Itu given. Tapi kalau yang melalui proses latihan, melalui proses kursus, kemudian dia merasa enjoy, merasa ini memang dunia saya. Nah, itu kan disambut itu. Iya benar. Nah, kadang-kadang satu lagi memang bahasan kita tuh dengan emosi antara
potensi diri dan emosi. Artinya dua-duanya ada dalam diri kita. Iya. Kasih pemahaman dulu, biar saya juga paham soal emosi. Emosi ini apa sih kalau secara bahasan? Emosi, ada istilah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan gabungan dari semua itu. Nah, kecerdasan emosi itu sebetulnya kecerdasan setiap manusia dan tentu berbeda kecerdasannya untuk mengendalikan perasaan. Itu emosi. Itu emosi. Itu jadi perasaan itu harus dikendalikan. Feeling berarti ya. Sepertinya feeling, tapi saya menyebutnya kecerdasan emosional. Dan kecerdasan emosional itu kadang-kadang harus berani membohongi diri gitu. Nah kan ini masih di dalam diri juga emosi. Oh iya, emosi itu misalnya gini, kita kan tidak nanti kita bisa berdebat soal ini. Kita kan tidak boleh memperlihatkan bahwa kita tidak suka kepada orang itu. Betul. Nah, akhirnya kan menipu diri kan, pura-pura senang padahal enggak gitu. Kebanyakan orang. Iya, kebanyakan orang. Nah itu oleh orang disebutnya itu kecerdasan emosional. Mengendalikan gitu. Pada satu sisi bagus itu ya, dia bisa mengendalikan. Karena kayak ada orang-orang tertentu yang mau ngomong sedih atau gembira atau apapun flat gitu. Kita nggak kelihatan apa ini benar atau enggak gitu. Si raut mukanya itu nggak berubah gitu. Kenapa kemudian orang menggunakan kacamata supaya tidak melunturkan itu? Gitu. Kacamata hitam gitu. Itu membiaskan. Membiaskan sebetulnya. Padahal ternyata memang emosinya tidak terkontrol. Gitu. Kalau orang menganggap bahwa orang itu bagus, bisa mengontrolnya. Orang marah dia mah enggak kok, santai, kalem. Ya dia pandai menipu diri gitu. Tapi kenapa ini korelasinya potensi diri? Tapi kenapa potensi diri itu kadang kalah dengan emosi yang harus segera dieksekusi, terus kemudian hasilnya tidak sesuai dan sebagainya? Iya. Karena itu orang cenderung untuk tidak sabar dengan proses biasanya. Iya, mereka anggap itulah prosesnya. Iya, pendek prosesnya gitu. Jadi budaya instan gitu. Harusnya kan mungkin ada juga yang sudah lama tapi kemudian tetap dieksekusi. Kalau sudah lama dieksekusi kemudian salah, ya berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dalam melakukan dalam menentukan apa yang dia inginkan, obsesi dia seperti apa, emosinya berarti. Itu harus diperbaiki gitu. Kalau tidak ya akan gagal dan gagal lagi gitu. Dan itu banyak loh kan? Iya. Kenapa gagal dan gagal lagi? Kadang-kadang orang hanya melihat begini, melihat orang dia berhasil. Maaf, contoh di kampung saya dulu. Ketika satu orang mendirikan kios 2 tak, tahun 80 itu 2 tak laku banget. Karena motornya. Itu akhirnya orang ikut-ikutan. Oh iya, oke. Latah budayanya latah. Makanya kan yang sukses yang enggak gitu. Ya kan? Karena budayanya budaya latah. Nah, kita juga sebetulnya sering terjebak kepada latahisme gitu ya. Ikut-ikutan saja. Karena memang untuk menjadi pelopor, kalau itu kan pengekor namanya ya. Untuk menjadi pelopor itu tidak mudah. Dia harus berani memulai sesuatu yang kadang dia sendiri belum tahu itu. Ini arahnya seperti apa. Apakah penting yang namanya riset secara manual, riset secara hidup, riset secara textbook, riset dan apapun? Riset itu penting, tapi itu bukan jaminan. Bahasanya kita turunkan, bukan riset, apa dong ya? Mempelajari begitu ya? Iya, mempelajari itu dagang bakso misalkan yang sederhana gitu ya. Belajar bagaimana sih cara menjual bakso gitu. Tapi kemampuan kita untuk memiliki ilmu itu kadang nggak ada gunanya gitu. Kalau memang bakat kita untuk mendapatkan rezeki bukan di situ gitu. Bisa jadi dia lebih enak, tapi nggak laku. Bisa jadi dia lebih perfect melayani pelanggan, bisa jadi tidak laku gitu. Tapi kadang memang ada sesuatu yang tiba-tiba datang, cek aja, jadi aja. Iya, jadi aja. Ya artinya itu kan juga tidak terukur, tidak tersistematis. Makanya saya tadi bilang riset boleh, tapi tidak menentukan apapun gitu. Kecuali dia menambah pengetahuan saja. Tapi kan tadi supaya kita tidak latah, agar kita punya originalitas atau kemudian menjadi pelopor bukan pengekor. Kenapa harus ada riset? Oh, begini, riset itu kita riset begini.
kita riset mau bikin bakso yang terbaik, yang terlaris. Mau jualan apa lah. Oke, mau jualan apa terserah. Nah, dengan riset itu kita menjadi punya pengetahuan kan? Betul. Ya. Nah, pengetahuan yang kita miliki tentang sesuatu yang ingin kita jual itu belum tentu ketika dieksekusi dijual dia menjadi marketable. Tapi kan dia sudah mempelajarinya. Oh iya, apapun yang dipelajarinya hanya sebatas dia menambah pengetahuan saja. Soal rezeki dan lain-lain itu nggak ada urusannya. Ngapain kalau gitu dia mempelajari? Oh nggak apa-apa, pengetahuannya nambah. Kalau dia tidak jualannya tidak laku kan dia bisa share ke orang lain yang membutuhkan. Nggak salah dapat ilmunya, nggak salah. Ada orang yang sebetulnya dia jadi guru SD, tapi dia belajar bagaimana cara mencari barang-barang bekas, nyari pengetahuannya, pengumpul rongsok, bagaimana dia kemudian belajar ikut jadi ojek online. Banyak itu ilmunya. Kalau dia tidak bisa, kan bisa di-share ke yang lain yang membutuhkan. Artinya tidak salah ketika memang kita sudah punya profesi nih ya. Iya. Terus kemudian mempelajari yang lain, Iya. ingin mengasah diri. Betul. Nanti kita akan bahas di part 2.